101,2 FM Campur Sari Radio. Kekinian dan juga informatif. Selamat sore pendengar Campur Sari. Balik lagi bersama gue Sasha dan partner gue. Halo, gue Ridwan. Oke, halo semuanya. Gak kerasa nih ya, Campur Sari udah masuk ke episode kedua nih Syah. Wah iya, gak kerasa banget ya, tahu kita udah kedua aja nih. Nah, kalau di episode pertama kan kita bahas podcast mengenai percintaan nih. Nah, benar banget. Kira-kira di episode kedua ini kita mau bahas podcast apa gimana nih Syah? Enggak dong, di episode kedua ini kita bukan bahas podcast lagi, karena boring gak sih? Wah bener, kira-kira bahas apa tuh enak tuh? Nah, kita mau bahas tentang She Talks. Apa tuh She Talks? Campur Sari Talk Show. Sore pendengar Campur Sari, balik lagi dengan gue Sasha dan partner gue. Halo, gue Ridwan. Oke, halo semuanya. Nah, gak kerasa nih ya Campur Sari udah masuk ke episode kedua. Yah iya nih, gak kerasa banget ya. Nah, kan kalau di episode pertama ini kan kita bahas podcast nih tentang percintaan. Benar nih. Nah, kalau di episode kedua enaknya kita bahas apa ya Syah? Kayaknya kalau di episode kedua kita bukan podcast lagi nih, tapi kita She Talks atau Campur Sari Talk Show nih. Wah, seru tuh. Nah, kira-kira di segmen talk show ini kita bahas tentang apa lagi nih? Kan kemarin percintaan udah nih. Terus Ya. kira-kira bahas apa nih enaknya nih? Kita bahas yang sering dialamin sama Gen Z dan juga millennials aja gak sih? Wah, tentang apa tuh? insecure nih. Waduh, boleh tuh. Kayaknya sangat unik sekali ya pembahasan tentang insecurity kan. Iya kan, akhir-akhir ini kan banyak nih yang sering ngerasa, aduh gue insecure nih. Kira-kira gimana sih Wan? Lo pernah gak sih ngerasa insecure? Kayak setiap hari gue insecure dah. Waduh, Aduh. insecure kenapa tuh Wan? Ya, insecure apa ya? Banyak hal sih kalau insecure kan. Ada yang mungkin secara material, mungkin secara fisik gitu kan. Nah, insecure kan banyak hal juga nih kan. Tadi yang gue udah bilang kan, mungkin dari fisik, materi, atau mungkin dari gaya hidup. Nah, kalau menurut lu insecure itu apa sih Syah? Insecure itu, yang pastinya kita tahu insecure itu rasa tidak percaya diri ya. Betul, Dan betul. itu pasti dialamin sama setiap individu gak sih? Pasti kalau nggak ngalamin tuh kayak tuh merasa paling sempurna banget hidupnya ya. Padahal kan kita tahu nih, makhluk ciptaan Tuhan itu nggak ada yang sempurna gitu. Nah, betul. Nah, ngomong-ngomong bahas insecure, kita kayaknya nggak asik nih kalau kita coba ngobrol berdua doang kali ya. Kayaknya lebih baik kalau kita undang seseorang nggak sih? Boleh. Kita sekarang undang nih salah satu narasumber. Kali ini bukan Rehan lagi ya. Iya, beda kali dong. ini narasumber kita cewek nih, sudah Asik. berpengalaman dalam hal insecurean. Aduh. Ya kebetulan dia berhasil survive ya dari insecurity. Waduh, langsung aja kita datangkan dari Amerika Serikat. Salah. Oh, udah ketawa-ketawa. Oke, kita sapa dulu kali ya guys ya. Halo Dwi. Halo Dwi. Oke, jadi narasumber kita kali ini adalah Dwi Imas siapa sih nama lu Dwi? Lupa gua. Syafitri. Oh, Syafitri. Oke, jadi kita akan mengundang teman kita yang sudah survive, namanya Dwi. Gimana Dwi? Sudah siap kita interogasi? Siap Tunggu, sebelumnya kita harus tanya dulu nih kabarnya Dwi gimana Wi? Puji Tuhan, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gimana hari ini, sudah insecure kah? Kayaknya udah mulai bangkit ya dari insecure ya, karena kayak mungkin capek juga kali insecure mulu ya. Kali-kali bersyukur. Waduh. Sih, boleh. Tapi kan boleh. kalau bersyukur kadang-kadang kan tetap susah gitu ya. Tetap aduh gimana gitu ya. Susah Iya. dijelaskan gitu. Tetap kita namanya manusia pasti sering lah tetap masih ngerasa kurang nih. Iya, sering ngeluh. Nah, lu gimana? Sering ngeluh nih? Apa tiap hari? Apa tiap detik nih? Ngeluh sih pasti ya, cuma ya balik lagi kalau emang kita setiap harinya ngeluh, kapan kita untuk bangkit buat jalan ke depannya lagi? Lebih baik kayak insecure atau ngeluh itu boleh sesekali dua kali, cuma nextnya atau besoknya kita bersyukur, kita inget kayak kita masih punya masa depan nih yang bakal kita raih, kayak gitu sih. Waduh, sangat Jadi, bijak sekali ya Dwi. Boleh banget nih masukannya nih ya. Bijak banget ya. Oke Wi, jadi gimana Wi? Arti insecure menurut tuh apa sih Wi? Ya balik lagi tadi benar sih, kata Syasha, insecure tuh kurang percaya diri terhadap apa yang kita punya. Padahal tuh kalau emang kita lihat lagi ke diri kita tuh sebenarnya sempurna, walaupun emang kata Tuhan tuh nggak ada manusia yang sempurna lah ya. Betul. Balik lagi apa yang kita punya tuh harus kita syukurin gitu. Jadi kita harus percaya diri apa yang kita punya, walaupun emang nggak sesempurna orang lain, tapi kan kesempurnaan itu milik
manusia masing-masing lagi kayak gitu. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya benar sih, benar. Benar-benar. Tuh Wan, kita harus bersyukur Wan. Betul. Nah kalau lu Sya, insecure dalam hal apa nih Sya? Duh, banyak lagi ya. Yang sering deh, yang sering. Soal fisik gak sih, apalagi cewek-cewek nih, pasti kan kalau ngerasa kayak lagi di kaca gitu, duh badan gue bagus nih, tiba-tiba lagi jalan keluar dikit aja ada yang lebih bening, ada yang lebih kurus, terus tiba-tiba aduh insecure nih gue gitu. Kalau lu gimana Wi? Lu dalam insecure dalam hal apa nih yang seringnya nih? Iya banyak sih, bener juga, kayak dari fisik, terus dari materi kita lihat aduh gini-gini aja, tapi pas kita ngeliat keluar wah ternyata banyak orang yang lebih wah ya. Tapi ya balik lagi, kita nggak boleh yang ngeliat orang lain terus kan, kita harus ngeliat ya diri kita, ya harus kita bisa kayak mereka gitu, jangan malah kita insecure terus-terusan. Nah menurut lu nih Wi, kenapa sih kalau cewek itu sering insecure tuh masalah tubuh gitu, masalah bagian muka atau mungkin badannya dia tuh, kenapa tuh menurut lu? Kalau menurut gue kenapa ya, kalau dari gue pribadi sih ngelihatnya karena kita sering main keluar nih, terus ngelihat kita ngaca, terus kayak aduh gue kayaknya kok karena keseringan keluar itu sih kayak jadi kita ngelihat diri kita ke kaca, sama kita ngelihat orang keluar itu, ngeliat orang di luar tuh lebih cantik, lebih kayak aduh badan dia kayak gini, kok badan gue kayak gini ya gitu. Kenapa ya, nggak tahu sih, kayak pasti ada sisi buruknya sih kalau kita ngelihat orang keluar sama kita ngacak diri sendiri. Oh iya. Jadi gue bisa simpulkan bahwa biasanya tuh kalau cewek-cewek nih misalnya udah dandan, udah ngaca gitu kan, udah merasa cantik, tiba-tiba kalau misalnya pergi keluar kayak misalnya lebih cantik gitu kali ya. Iya Kayak gitu. benar. Jadi kayak titik insecure-nya ada aja gitu yang bikin, padahal kita udah ngaca nih di rumah, gue udah cantik deh, udah cantik. Pas kita ngeliat keluar, kok dia lebih cantik gitu. Kok dia lebih kurus Iya, ya. kok dia lebih kurus gitu. Nah terus kira-kira cara lu ngatasinnya tuh gimana tuh? Cara ngatasin insecure lu tuh biasanya? Ya percaya diri sih, jadi kayak apapun yang kita pakai, baju atau make up atau gimana, kita harus percaya sama diri kita kalau kita cantik gitu. Jadi kita nggak bisa ngebandingin diri kita terus-terusan sama orang. Jadi walaupun dia cantik, oh dia cantik, oh kita juga cantik gitu. Jadi jangan merasa kayak gue nggak cantik, jangan kayak gitu terus. Nah, gitu. berarti kan rasa percaya diri itu kan penting ya. Nah gimana tuh cara menumbuhkan rasa pedenya tuh, gimana tuh? Ya dengan kita make up natural yang kita suka, yang kita nyaman. Jangan kayak kita tuh mengikuti orang lain, kayak orang lain tuh pakai bajunya crop top, kita mengikuti gitu. Jangan, jadi karena kita mengikuti orang lain, kita jadi nggak nyaman. Kita nyari kenyamanan yang dimana kita tuh nyaman, pakai baju, make up, apapun itu, keluar kita harus nyaman sama diri kita sendiri. Jadi itu yang bikin gue pede, kalau gue sih gitu. Oh jadi intinya tuh jangan ikutin gaya hidup orang gitu kali ya. Iya, Biasanya benar. jadi tetap yourself aja gitu ya. Iya benar. Nah terus kira-kira skala 1 sampai 10 berapa sering di lo insecure nih? Mungkin 7 kali ya. 7, masih agak gede sih. Iya masih sih, cuma ya balik lagi kita harus sering-sering bersyukur lah ya. Intinya Biar bersyukur lah ya. ngilangin, iya buat ngilangin. Nah ngomong-ngomong soal insecure nih, kira-kira ada nggak sih faktor insecure menjelang dewasa gitu? Faktor mungkin ekonomi kali ya, ekonomi. Terus Kerjaan mungkin ya. mungkin pekerjaan, kayak kok gue gini-gini aja ya, kok orang udah lebih wah dari gue, kok gue gini-gini aja. Paling ya kayak gitu sih kalau faktor-faktornya. Sama mungkin ya fisik mungkin bisa juga, karena kita udah mulai ke jenjang yang emang orang masa Jangan lebih serius gitu. iya gitu kan ya, orang-orangnya udah mulai, kita sering ke jalan-jalan ke kota lah, daerah kota yang biasanya kita di daerah-daerah dekat rumah doang kan. Ini sekarang kita udah mulai ke kampus, ketemu banyak orang kayak gitu sih. Oh, jadi kan kalau misalnya itu ya menurut gue juga, kalau insecure anak muda sama insecure orang dewasa kan, mungkin kalau orang dewasa kan, nah kalau orang dewasa kan insecure-nya kan masalah pekerjaan, masalah keluarga mungkin ya. Kalau kita kan anak muda mungkin masalah tubuh, masalah body, mungkin masalah kecintaan atau gaya hidup. Fisik, ya. Jadi mungkin maklum sih kalau menurutku juga, kalau insecure dewasa kan lebih ke serius gitu ya, lebih menjang masa depan. Bukan masa depan sebenarnya sih, lebih ke ya masa tua juga ya, bisa dibilang gitu sih, lebih
hal yang sudah pastilah, masalah keluarga, pekerjaan gitu kan udah bagian dari keluarga gitu, udah bagian dari kehidupan gitu loh. Tapi sebenarnya insecure itu penting sih, wajib ada di diri kita karena dimana kalau kita nggak insecure kita nggak akan survive, dan kita nggak akan melihat ke depannya gitu. Dimana kalau kita nggak insecure kita akan di situ-situ aja, maksudnya kayak kita nggak akan survive ke depannya, kayak kita harus kayak kita ngeliat dia nih, wah dia bisa kayak gitu, kita nggak bisa, kita nggak dong yang namanya kita diem aja, kita harus yang dimana wah gue harus bisa nih lebih dari dia gitu. Insecure itu ya insecure itu jadikan itu motivasi buat lo. Kelas gitu. bijak sekali narasumber kita pada hari ini ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong soal insecure menuju dewasa nih, gue ada lagu nih berhubungan dengan insecure juga. Apa tuh? nih? Judulnya Takut Tambah Dewasa by It Kita. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Nah, ngomong-ngomong soal insecure menuju dewasa nih, tadi kan kita udah bahas, terus juga soal fisik. Ada gak sih yang membuat lo insecure dalam faktor percintaan? Nah, lo kan udah punya pacar nih Wi, gimana Iya. tuh Wi? Boleh kali di sharing-sharing Wi? Ya pasti insecure percintaan tuh pasti ada lah ya. Pastilah. Kayak apa namanya, pacar beda agama, menurut gue kita juga insecure. Waduh, berat. Karena kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Iya Oh, benar, kayak kita ini benar. tujuan kita mau kemana nih gitu kan. Pasti ada ya, tapi apa namanya kayak insecure soal fisik juga termasuk tuh, masuk ke percintaan juga, karena kayak kadang cowok kita nggak cowok gue gitu, ngeliat cewek, kok dia ngeliatin dia gitu ya, apa gue kurang apa nih gitu kan. Kalau aku suka mikir kok dia mau sama gue gitu kali ya, Iya kan gitu dia. kayak, aduh kayak gue kan, apalagi kan kalau lagi sering-seringnya berantem nih. Nah terus habis itu kayak apa namanya,
aduh gue capek nih berantem mulu, apa namanya, kenapa sih ini, kenapa berantem mulu kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngerasa apa gue putus aja ya, gue kurang apa sih di dia, kayaknya gue udah ngasih yang terbaik deh kayak gitu-gitu. Nah terus kalau misalnya masalah insecure masalah percintaan kan misalnya kalau gue lihat sih ada dua, misalnya insecure masalah materi sama masalah fisik. Nah lu lebih sering insecure yang mana nih kalau dalam Fisik sih. oh, fisik. Fisik Biasa gue. kalau perempuan fisik sih. Fisik. Oh berarti kalau fisik cewek, kalau cowok materi misalnya sih. Tapi Biasanya. sih biasanya gitu sih. Iya benar. Cowok tuh benar. biasanya materi, walaupun kadang cewek tuh nggak ngerasa lu cukup, yang penting lu sayang sama gue gitu. Tapi cowok akan tetap ngerasa insecure, gue kurang ngasih ini nih, gue Iya kurang betul. ngasih ini. Benar. Kita harus ada, gue sebagai cowok harus ada effortnya lah gitu lah. Iya benar. Padahal kita sebagai cewek merasa cukup ya, walaupun Iya. dikasih makan cinta doang nih. Itu sindiran buat cowok-cowok ya guys ya, tolong dengar itu ya. Oke, cowok-cowok peka ya, tolong. Aduh, gila. Jadi kalau misalnya ceweknya ditanya mau makan apa, jawab terserah. Kalian jangan malah, oh ya udah kalau terserah, jangan. makan cinta. Jangan marah gitu Iya, kan. tetap kasih makan. Karena Iya, nggak benar. enak nih kita jalan ya kan, pacaran, balik-balik mah gitu. Iya. Makan angin dan masuk angin dah. Angin dong. Nah, terus kira-kira kalau dalam warga nih, lu insecure-nya apa nggak nih? Pernah nggak nih dalam keluarga lah, yang intinya lingkungan terkecil, lingkungan terdekat sih keluarga sih. Kira-kira Iya, pernah nggak tuh? Sering sih, kebetulan gue juga lagi ada masalah juga sih. Jadi kayak keluarga gue tuh selalu minta hal yang lebih ke gue, tapi mereka tuh nggak ngasih yang berkecukupan lah buat gue, istilahnya kayak materi atau kasih sayang, simpelnya lah gitu. Tapi mereka tuh minta gue untuk lo harus yang segini ya, lo harus nilai lo segini, lo harus dapet yang ini, dapet pekerjaannya kayak gini. Tapi mereka tuh nggak ngasih hal yang emang perlu gue dapetin juga. Itu sih, itu juga gue insecure sih, karena selalu ngeliat orang di luar sana kayak kok orang tuanya sweet ya, kok care ya gitu, kok gue nggak dapet gitu. Insecure sih gue kadang kayak gitu. Jadi kayak, aduh kok keluarga dia kayak happy family, jadi insecure gitu Iya, kan. gue insecure sih kalau kayak gitu. Nah intinya ya tetap bersyukur sih ya. Iya, balik lagi itu kan bersyukur. Gak apa-apa insecure, gue juga sering banget kok insecure yang dimana kayak aduh kok kerjaan gue gini-gini aja ya, kok nilai gue segini-gini aja ya. Tapi ya balik lagi, kita ngeliat orang lain, kita jadi insecure, dan di situ juga kita harus survive dari rasa insecure itu. Kita nggak boleh nge-stuck di insecure itu doang, kita harus survive yang dimana oke, gue dari insecure ini gue harus bangkit, gue harus lebih dari mereka, gue harus bisa yang lebih luar biasa lah dari mereka. Gue nggak bisa nih nge-stuck gini aja. Karena kan Oke. dari yang kita tahu, insecure itu juga ngebuat kita jadi akhirnya introspeksi diri gitu kan. Benar. Kita udah begini belum sih, kita udah Iya. begitu belum sih gitu. Iya, ngeliat pandangan orang, kayak kita tuh ngeliat pandangan orang lain gitu. Orang lain melihat kita insecure sama orang lain, padahal orang lain pun bisa insecure sama kita gitu. Jadi saling mungkin kita ngeliatnya saling itu mencukupi kali ya, orang insecure sama kita insecure sama orang lain gitu. Jadi masing-masing punya kadar batasnya sendiri lah. Nah kira-kira nih Wi, mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman yang masih insecure tuh apa nih dari lu nih? Iya, atau enggak bagaimana sih cara biar mereka tuh Bisa bangkit lah, bisa bangkit iya gitu. dari insecure ini. Iya tuh, itu sih yang tadi gue bilang, kayak nggak apa-apa insecure sekali 2 kali, nggak apa-apa, itu akan jadi pacuan lu ke depannya gitu. Saat lu insecure ngeliat temen lu atau lu ngeliat rekan kerja lu atau apa, nggak apa-apa banget. Cuma dari situ lu jangan dijadikan itu ngestak, atau lu dijadikan itu jadi kayak aduh gue jadi sedih nih, gue insecure kayak gini. Jangan kayak gitu, tapi lu lebih ke itu jadikan motivasi buat kedepannya hidup lo gitu. Widih, bagus banget nih teman-teman masukan dari Kakak Dwi ya. Mantap banget emang. Bisa banget diterapin ya buat yang lagi insecure nih. Apalagi kan generasi kita, generasi yang dikit-dikit, gue insecure nih gitu. Nah teman-teman, sekian nih talk show dari Campur Sari Radio nih. Terima kasih ya teman-teman yang udah selalu setia mendengarkan Campur Sari Radio nih. Jangan lupa nih teman-teman untuk tunggu episode selanjutnya. Nah, untuk menutup talk show kita pada hari ini, kita bakal putar satu lagu dari Yura Yunita berjudul Tutur Batin. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja.
Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalan ku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya.